yang menyebabkan ini masjid masih tegak berdiri. Dia pernah hampir dihancurkan oleh penjajah. Dia pernah hampir dibakar oleh orang-orang kafir. Apa yang membuat dia masih tegak sampai hari ini? Quran surah At-Taubah Allah katakan, semoga Masjid Raya Baitur Rahman ini menjadi makna yang Allah jadikan sebagai bukti dari firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu innallaha yuhibbul mutatahhirin. La masjidun ussisa 'ala taqwa, sungguh masjid yang didirikan atas dasar ketakwaan. Masjid ini bahan dasarnya bukan hanya semen. Masjid ini dibangun bukan hanya batu bata. Masjid ini dikenal bukan hanya karena megah. Masjid ini dibangun dengan niat yang baik oleh umara dan ulama. Mereka sedang mengasaskan ini masjid dalam keadaan takwa, ussisa 'ala taqwa. Maka tugas kita adalah menjaga cahaya takwa itu tetap bersinar, menjaga cahaya takwa itu tetap ada. Karena masjid bila di sana tidak ada nilai takwa, maka ia sepi dari keberkahan, maka ia sepi dari ketaatan. Dia dikagumkan banyak orang karena megah, bukan karena tegaknya jamaah. Tapi alhamdulillah dengan hadirnya Bapak Ibu sekalian malam ini, saya hadir bahwa masjid ini benar-benar la masjidun ussisa 'ala taqwa. Ini adalah masjid yang dibangunkan atas dasar takwa. Kita hidup di sini, apa yang membuat kita mulia Bapak Ibu? Inna akramakum 'indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Umur kita pendek. Isadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku, kata Nabi Muhammad, itu di antara 60-70 tahun. Katakanlah kita berusia 20 tahun mulai berkarir, 30 tahun kita sukses, nikmati. Kalau itu 30, 40 sudah mulai kelelahan, 40 sudah mulai sakit-sakitan, kita hanya bisa menikmati 10 tahun. Apa yang kita banggakan? Apa yang kita cari di dunia ini? Yang kami hormati Bapak Gubernur. Gubernurnya yang dihormati, besok kamu bukan gubernur. Yang saya hormati Bapak Bupati. Ketika kau jadi bupati terhormat, hilang bupatimu, hilang hormatmu. Yang saya hormati Bapak Geci. Ada kayak Geci di rumah. Ada. Astagfirullah. Yang saya hormati karena Bapak Geci hadir, yang saya hormati Bapak Geci. Hilang Gecimu, semoga jadi camat. Artinya bangga, jabatan, kekayaan, semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya tidak pernah kita bawa mati. Maka tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali amal. Tidak ada yang bisa kita bawa kecuali amal. Apa kata Nabi, idza mata ibnu Adam, fi riwayah idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu. Apabila seorang manusia mati, dia meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, terputus segala amalan. Begitu mati kau tak bisa sholat. Kalau sudah mati masih bisa sholat. Kalau hidup pun kadang tidak sholat. Apalagi kalau mati. Mati tidak bisa sholat, mati tidak bisa ibadah, mati tidak bisa lagi puasa, mati sudah tidak bisa lagi ngamal. Anjir umur ana lagi ibadah, ana lagi sembahyang. Yang ini wadah sembahyang mendawin. Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali sumbernya dari 3. Shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apa itu sedekah yang mengalir? Kebermanfaatannya terus berlanjut meskipun kita sudah tidak ada. Betapa banyak hari ini orang-orang yang sudah wafat tapi namanya
masih disebut-sebut. Betapa banyak hari ini orang meninggal dunia, tapi namanya masih cuma di dunia. Betapa banyak orang yang masih hidup, tapi sudah diharapkan kematiannya. Semoga kita tidak menjadi orang-orang yang diharapkan kepergiannya. Amin. Sedekah jariyah, sedekah jariyah inilah yang dapat kita ambil nanti di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dalam amin. Jemaah, yang selalu maka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyuruh Sayyidah Aisyah bertandinglah lagu kami nanti. Setelah disembelih itu bagi-bagilah di Sayyidah Aisyah, kecuali satu bagian yang ditinggalkan. Satu bagian ini adalah bagian yang paling disukai oleh Rasulullah, adalah pundak kambing itu sendiri. Ini Rasulullah sangat senang. Akhirnya ditinggalkan, disisakan untuk Rasulullah. Begitu Rasulullah pulang ke rumah, wahai Aisyah, adakah semuanya sudah kau bagikan? Ia menjawab, ya Rasulullah, semua kambing yang tadi kita sembelih sudah dibagikan. Semuanya sudah habis, kecuali yang tersisa hanya satu. Inilah yang tersisa. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, sejatinya semuanya masih ada yang tersisa. Semuanya masih ada. Inilah satu-satunya bagian yang hilang. Apa yang ingin Rasulullah pesankan? Bahwa apapun yang kita berikan untuk orang, sejatinya itulah yang bisa kita miliki di hari kemudian. Dan apapun yang kita makan, ma'indakum yanfad, apapun yang di sisimu akan usang, apapun yang di sisimu akan hancur, apapun yang kau simpan, sehebat apapun kau menjaganya, kalau sudah waktunya hilang, maka kita tak dapat katakan tidak. Kadang-kadang Allah hadirkan sesuatu yang di luar dugaan. Kita sudah menjaga sebaik-baiknya, kita sudah merahasiakan serahasia-rahasianya, tapi kalau kata Tuhan hilang, maka akan hilang. Silakan buka pintu rezeki sebanyak-banyaknya, kerja sekuat-kuatnya, tapi ingat, kalau Allah katakan berhenti, putus sudah. Maka sebanyak apapun pintu pekerjaan, sebanyak apapun pintu rezeki yang kita buka, jangan pernah tutup satu pintu yang tidak pernah usai, yang tidak pernah putus. Dan carilah perbekalan sebanyak-banyaknya. Kalian warga Aceh harus tahu, fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang terfa'ubi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dengan ilmu itu orang-orang dapat menuju keteduhan, ilmu yang dengan ilmu itu orang-orang hilang kehausannya, ilmu yang dengan ilmu itu kehadiran kita dapat dirasakan oleh orang-orang. Man izdada ilman, siapapun yang bertambah ilmunya, walau yazdad hudan, tapi dia tidak bertambah kedekatan dengan Tuhan, tidak bertambah ketaatannya kepada Allah, lam yazdad minallah illa bu'da, maka tidak ada yang bertambah sejatinya kecuali jauh kepada Allah, jauh daripada Allah, jauh daripada Allah. Ilmu, saat Allah ingin menaikkan seseorang, maka Allah menaikkannya dengan ilmu. Nabi Allah Adam, ketika dia hendak diciptakan sebagai khalifah di muka bumi, malaikat mengatakan bahwa manusia hanya akan berbuat kerusakan. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu apa yang dilakukan oleh Allah untuk memuliakan Adam? Wa 'allama Adam al-asma'. Allah mengajarkan Adam. Seandainya ada sesuatu yang lebih bisa memuliakan kita daripada ilmu, maka Allah akan melakukan itu untuk Adam. Maka ini buktinya bahwa dengan ilmu pula seseorang itu bisa menjadi mulia. Apakah harus menjadi seorang yang berilmu? Kau penuntut ilmu, engkau mulia. Engkau dekat dengan orang yang berilmu, engkau mulia. Orang yang
ilmu yang dapat mendekatkanmu kepada Allah. Karena kata para sahabat, ya Rasulullah, dengan siapa kami duduk kalau engkau sudah tiada? Apa kata Nabi? Dengan orang-orang yang kalau kau melihat dia, engkau mengingat Allah. Ilmu yang tafiq bih. Yang ketiga adalah waladun salihun